dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali di 60 Minutes with Adikbud KBRI New Delhi. Kita masih bersama Ibu Lestiani Yuniarsyah atau Ibu Lis. Bu Lis, ini saya tertarik sama 50-60% pembelajar yang tetap aktif untuk mengikuti pembelajaran. Ini apa yang membuat mereka pada akhirnya tetap bertahan? Motivasinya apa? Apakah mungkin mereka punya, ya, orang belajar bahasa tertentu karena punya keinginan suatu hari mungkin akan pergi ke sana gitu, atau gimana? Variatif sekali, Mas, alasan mereka atau motivasi mereka mau bertahan untuk belajar bahasa Indonesia. Antara lain, pertama adalah mereka ingin kuliah di Indonesia. Kemudian mereka ingin berwisata ke Indonesia dengan alasan supaya nanti ketika mereka berwisata di Indonesia tidak ditipu oleh orang Indonesia. Akan beli sesuatu atau apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mereka ingin bekerja di Indonesia. Kemudian yang keempat ada yang mereka ingin menjadi ahli tata bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima adalah mereka ada yang latar belakangnya punya travel agent, Mas. Di mana customer mereka adalah kebanyakan juga orang Indonesia, sehingga mereka berharap dengan mengikuti kelas BIPA itu bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia ketika mereka membawa orang Indonesia yang berwisata ke India. Kemudian yang terakhir ada lagi yang apa namanya, ini mungkin akan menjadi hal yang lucu atau apa ya, karena mereka punya pacar orang Indonesia. Karena mereka ingin menikah dengan orang Indonesia. Ya, mungkin banyak juga orang-orang Indonesia itu yang memang cukup menarik ya bagi warga negara asing ya. Dan ada lagi yang boleh saya nambahkan, ada lagi yang mereka ingin mengembangkan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu ada juga mereka yang apa namanya, diantaranya ada wira swastawan bahkan pebisnis itu meminta kami untuk ketika kelas sudah berjalan, tolong saya dimasukkan untuk ke kelas BIPA meskipun sudah terlambat. Nah, kemudian perlu saya ceritakan juga bahwa di India ini ada perusahaan operator yang kliennya adalah orang Indonesia, sehingga memerlukan para operator atau mereka menyebutnya adalah marketing yang bisa berbahasa Indonesia. Nah, selama ini kan yang apa namanya bekerja di tempat itu adalah orang Indonesia. Nah, mereka ingin masuk di segmen itu. Artinya sebetulnya alasan mereka untuk belajar bahasa Indonesia variatif ya, banyak sekali sebetulnya dengan motif-motif yang sangat berbeda. Cuman kalau kita bicara soal Indonesia sendiri, ini kalau dari keterangan Bu Lis, nama Indonesia sendiri bagi warga di India pada khususnya ini cukup dikenal ya. Ya, betul. Karena kalau hubungan diplomatik Indonesia kan sudah dimulai sejak 75 tahun yang lalu. Jadi dari situlah ikatan antara Indonesia dan India itu mulai tumbuh, dan sejarah-sejarah apa namanya di India ini ada kaitannya juga dengan sejarah yang ada di Indonesia, seperti hubungan antara Nalanda dan Sriwijaya. Artinya boleh nggak kalau saya sebutkan ini kursus atau latihan atau belajar bahasa Indonesia yang dilaksanakan sekarang ini juga sebetulnya bagian dari diplomasi negara untuk terus menjalin hubungan erat antara kedua negara. Betul, ya, sebagai bagian dari soft diplomasi. Nah, melalui program bahasa Indonesia. Nah, dukungan dari KBRI sendiri untuk pelaksanaan program-program ini gimana, Bu? Saya sangat berterima kasih dengan diberikannya ruang khusus untuk kelas BIPA di KBRI, meskipun ruangannya mungkin tidak besar, tapi dengan situasi yang kami hadapi di sini, naik turunnya peserta, menurut saya
kami harus berterima kasih kepada Kemenlu melalui KBRI New Delhi, terutama kepada para duta besarnya. Sejak kelas BIPA diselenggarakan di KBRI New Delhi ini selalu didukung oleh duta besarnya dan juga teman-teman yang berada di KBRI. Oke. Bu, kalau kita bicara soal animo dari masyarakat India untuk belajar bahasa Indonesia ini, tadi kan sempat disebutkan juga bahwa di salah satu universitas itu juga pernah diselenggarakan program pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah ada potensi yang cukup besar melihat animo yang mungkin di setiap batch-nya itu cukup banyak gitu ya, bahwa ini juga akan terus berkembang di sana. Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipelajari oleh masyarakat luas. Betul sekali, Mas. Bahkan ketika saya mencoba bertanya kepada salah satu sekolah di New Delhi, saya tawarkan, mau tidak kalau saya memberikan kelas bahasa Indonesia, di mana gurunya dari Indonesia, murid-muridnya adalah dari sekolah ini. Nah, mereka bersedia dan mereka akan memulai di tahun depan. Nah, kemudian juga selain itu kami juga mencoba untuk menawarkan ke beberapa perguruan tinggi. Tetapi kalau di perguruan tinggi itu tentunya kami minta bantuan kepada kolega yang kami kenal untuk ditawarkan kepada para mahasiswanya. Dan melalui cara daring ini, animonya tidak hanya dari New Delhi dan sekitarnya, tetapi juga melebar ke beberapa state. Salah satu contohnya adalah ada yang dari Maharashtra, di mana dari Mumbai ada, kemudian dari Rajasthan, dari Lucknow, dan dari beberapa state lainnya. Sehingga saya memandang bahwa dengan cara daring ini, promosi bahasa Indonesia akan bisa menjadi lebih efektif dan bisa lebih meluas. Karena kalau kita secara offline, kita hanya mengandalkan satu tempat saja, itu akan sulit, pengembangannya tidak akan cepat dan tidak akan masif. Itu pandangan saya. Oleh karena itu ada sisi positif dengan adanya pandemi ini, promosi bahasa Indonesia bahkan menjadi lebih berkembang dan lebih banyak animonya. Oke. Nah, kalau sekarang ini kan dilaksanakan di KBRI di New Delhi ya, Bu ya. Nah, kalau yang daring tadi, apakah ada peserta-peserta yang dari luar New Delhi? Banyak, Mas. Tadi yang saya sampaikan bahwa dengan adanya kelas daring itu justru membuka memberikan kesempatan kepada mereka yang berada di luar Delhi untuk ikut kelas BIPA ini. Oke. Dan bahkan pesertanya tidak hanya, kalau dulu banyak didominasi oleh mahasiswa. Sekarang itu bahkan ada mereka pelajar SMP, SMA, itu kakak beradik satu keluarga itu ikut. SMP dan SMA sudah tertarik dengan bahasa Indonesia? Ya. Oke. Nah, apa motifnya, Bu, biasanya? Mereka pertama itu adalah mereka ingin pergi ke Indonesia. Ingin traveling ke Indonesia. Ingin mengenal Indonesia melalui terutama Bali, Mas, yang menjadi daya tarik mereka. Oh, Bali memang terkenal di mana-mana ya? Ya. Baik. Ya. Tapi nanti mereka mudah-mudahan setelah datang ke Indonesia mereka tahu bahwa ternyata bukan hanya Bali yang layak dan sangat menarik untuk dikunjungi. Baik. Menjadi bagian dari kami juga mengenalkan bahwa Indonesia itu bukan Bali. Oleh karena itu ketika welcoming fresher pada saat kelas dimulai, itu saya selalu hadir untuk menyampaikan bahwa teman-teman mengenal Indonesia bukan hanya Bali. Kami punya banyak tempat wisata lain yang menarik. Oleh karena itu semangatlah untuk belajar bahasa Indonesia supaya teman-teman bisa ekspor Indonesia ke tempat yang lebih banyak. Oh, ini sekalian promosi tempat-tempat wisata di Indonesia ya, Bu ya? Ya. Oke, baik. Jadi saya di awal sering menayangkan video yang dari Kementerian Pariwisata itu. Oke. Baik, Bu Liz, ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut ya.
Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.